Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nila Fauziah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca atau bahasa perantara di wilayah Nusantara, khususnya dalam kegiatan perdagangan. Bahasa Melayu sebagai dasar. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang pada masa lalu digunakan secara luas oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara, terutama untuk perdagangan. Bahasa Melayu memiliki beberapa karakteristik yang memudahkan penyebaran dan penerimaannya. Antara lain, tata bahasa yang sederhana, penggunaan kosakata yang mudah dipahami, tidak mengenal perbedaan tingkat bahasa berdasarkan status sosial, seperti dalam bahasa Jawa atau Sunda. Pada abad ke-7, bahasa Melayu sudah digunakan dalam bentuk tertulis sejak abad ke-7, seperti yang terlihat dalam prasasti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Bahasa ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-16. Karena banyak kitab-kitab agama Islam ditulis dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga dipakai dalam perdagangan antar bangsa, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka, Banten, dan Aceh. Kemudian ada pengaruh kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu terus digunakan di berbagai wilayah Nusantara. Meskipun Belanda mencoba menguatkan penggunaan bahasa Belanda di kalangan masyarakat elit. Namun, bahasa Belanda tidak pernah benar-benar menggeser bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari masyarakat. Justru, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu semakin banyak digunakan di kalangan nasionalis dan cendekiawan Indonesia sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide kebangsaan dan persatuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, yang mana itu menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Para pemuda pada waktu itu menyatakan bahwa mereka menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu yang disepakati sebagai bahasa nasional, namun diberi nama dengan bahasa Indonesia agar lebih mencerminkan identitas kebangsaan yang baru dan lebih luas. Peristiwa penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar tersebut, para pemuda Indonesia menyatakan bahwa mereka: 1. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat memberi kejelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.